Keberagaman rumah adat di Indonesia. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari keberagaman rumah adat di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja, setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri, yang tak hanya menjadi kebanggaan tersendiri. Setiap rumah adat juga membawa arti tersendiri bagi kehidupan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai meninggalkan model rumah adat sebagai acuan untuk membangun rumah. Namun, hal tersebut tidak mengurangi keistimewaan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa rumah adat di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Mari kita simak bersama-sama. Rumah Gadang. Siapa yang tak kenal dengan rumah adat yang satu ini? Ya, ini adalah rumah Gadang. Rumah Gadang Sumatera Barat juga dikenal sebagai rumah adat yang punya keunikan di dalamnya. Keunikan yang dimilikinya adalah atap yang membentuk sebuah tanduk hewan. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, pewarisan nilai adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal. Rumah Gadang sangat dimuliakan karena dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat. Rumah Kebaya. Rumah Kebaya merupakan sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat. Dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Sebagai tempat tinggal, rumah kebaya memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumah. Dinding rumah ini umumnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser-geser ke tepinya. Hal ini dimaksudkan agar rumah terasa lebih luas. Selain rumah kebaya, suku Betawi juga memiliki rumah adat lainnya, seperti rumah gudang, rumah joglo, dan rumah panggung. Rumah Jolopong. Masyarakat Jawa Barat memiliki banyak bentuk rumah adat, tetapi yang paling populer adalah rumah Jolopong. Bentuk rumah ini adalah rumah panggung yang tingginya 40 hingga 60 cm di atas permukaan tanah, dan ada tangga di teras rumah. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami, yaitu kayu, bambu, ijuk, daun kelapa, batu, dan tanah. Atapnya memanjang dan berbentuk segitiga sama kaki, seperti tergolek lurus atau jelopong. Rumah Joglo. Joglo adalah nama rumah adat Jawa Tengah. Rumah berbentuk persegi panjang ini memiliki 3 pintu depan. Jendela-jendela terletak di samping rumah. Rumah joglo memiliki tiang utama atau sokoguru yang besar untuk menyangga atap.
Denah rumah ini terbagi menjadi 3 ruang utama, yaitu pendopo untuk menerima tamu, peringgitan untuk menerima tamu dekat atau kerabat, dan omah jero untuk aktivitas keluarga, seperti memasak, menonton TV, dan makan. Rumah betang. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai, yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah betang dapat dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Jadi rumah betang sangatlah besar. Rumah betang memiliki bentuk memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang. Rumah ini dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas, ataupun banjir dan bencana lainnya. Rumah betang Uluk Palin sering berpindah-pindah karena menyesuaikan sungai sekitar. Rumah tongkonan. Masyarakat Toraja punya rumah adat yang biasa disebut dengan rumah tongkonan. Mempunyai bentuk atap yang mirip dengan perahu yang dibuat dari susunan bambu. Uniknya, setiap bangunan rumah tongkonan di bagian depan pasti memiliki deretan tanduk kerbau yang dijadikan sebagai status sosial dari tuan rumah. Arti tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang mempunyai arti duduk bersama. Rumah adat ini mempunyai fungsi sosial dan budaya yang bertingkat-tingkat di masyarakat. Awalnya merupakan pusat pemerintahan, kekuasaan adat, sekaligus perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja. Dalam kenyataan sekarang ini, rumah tongkonan tidak lagi dijadikan rumah tempat tinggal, tetapi sudah tidak dihuni lagi. Oleh karena setiap keluarga yang mendiami tongkonan pada umumnya telah membangun rumah tinggal sendiri. Rumah Honai. Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur wilayah Indonesia. Sampai saat ini, Papua masih lekat dengan rumah adat yang unik. Bentuknya yang menyerupai jamur jika dilihat dari kejauhan, biasa disebut sebagai rumah Honai. Rumah adat ini menggunakan kayu sebagai dindingnya, dan rumput kering yang dijadikan sebagai atapnya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah Honai juga berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan perang atau berburu. Tempat melatih anak laki-laki agar menjadi orang yang kuat saat dewasa nanti, sehingga dapat melindungi sukunya. Tempat untuk menyusun strategi perang. Juga tempat menyimpan segala simbol dan peralatan warisan leluhur. Nah, itu tadi beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi rumah adat di Indonesia yang memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing.